Arga Wicaksono membeku saat mendengar teriakan "Mama" yang melengking dari taman rumah besar di Jakarta Selatan. Di atas gerobak dorong sederhana Dian Pratama dan Bagas Pratama, si kembar, tertawa terbahak-bahak sementara Rinawati Lestari, pembantu rumah tangga berseragam hitam, mendorong mereka di atas kerikil taman, dan setelah memecat semua pengasuh sebelumnya, sang duda akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan anak-anaknya ternyata ada tepat di hadapannya. "Tuan, tolong jangan pecat saya," ucap Rinawati Lestari sambil mundur setapak. Dan ketika Arga Wicaksono mendekati gerobak itu, sarung tangan karet kuning terlepas dari tangan gemetarnya dan jatuh ke kerikil dengan bunyi kering yang menggema di taman yang mendadak sunyi, membuat Dian Pratama dan Bagas Pratama berhenti tertawa seketika. Mata kecil mereka kebingungan berpindah dari ayah mereka ke Rinawati Lestari dengan gelisah. Sementara Arga Wicaksono berhenti sekitar 1 meter dari mereka, menatap kedua putranya yang kotor oleh tanah, rambut pirang mereka berantakan tertiup angin dan pipi mereka memerah karena tertawa. Pemandangan yang sudah 6 bulan tidak pernah ia lihat sejak kecelakaan yang mengubah segalanya. Dan kenyataan bahwa sudah setengah tahun ia tidak melihat mereka sebahagia ini menghantam dadanya seperti pukulan keras. "Sudah berapa lama ini terjadi?" tanyanya dengan suara terkendali. Namun Rinawati Lestari mengenali nada berbahaya di balik ketenangan itu. Nada yang sama seperti saat ia mendengar Arga Wicaksono memecat 7 pengasuh sebelumnya yang datang dan pergi dari rumah itu tanpa hasil. Lalu ia meremas tangannya di celemek putih hingga meninggalkan bekas lembab. Ketakutan kehilangan pekerjaan yang menopang ibunya yang sakit terlihat jelas di setiap geraknya. 3 minggu, Tuan Arga Wicaksono, sejak Ibu Maya Putri pergi sambil menangis, jawabnya dengan suara bergetar, "Saya tahu ini bukan tugas saya, tapi mereka menangis terus saat sendirian di kamar dan saya tidak sanggup." Mengabaikan suara keputusasaan mereka yang menggema di seluruh rumah, dan Arga Wicaksono teringat jelas pada Maya Putri, pengasuh ke-7 dalam 6 bulan yang melelahkan, lulusan pendidikan anak dengan spesialisasi trauma dan rekomendasi sempurna dari keluarga-keluarga terpandang, yang hanya bertahan 15 hari sebelum pergi dengan koper dan air mata. Mengaku tidak pernah menemukan anak-anak sesulit itu sepanjang 20 tahun karirnya. Sebelum itu ada Ratna Dewi yang mencoba menerapkan jadwal ala militer dan berakhir dikunci di kamar mandi oleh anak-anak. Dan sebelumnya lagi Sari Anggraini yang menyerah ketika Dian Pratama melempar makanan ke dinding berulang kali dan Bagas Pratama merobek semua buku pelajaran yang dibawanya. Sebuah rangkaian panjang perempuan-perempuan terampil yang kalah oleh luka batin 2 anak 3 tahun yang kehilangan ibu mereka dalam kecelakaan mobil dan tak tahu bagaimana menghadapi kekosongan itu. Lalu Bagas Pratama mengulurkan tangan ke arah Rinawati Lestari sambil mengeluarkan suara lirih khasnya saat minta digendong. Permintaan tanpa kata yang sudah ia kenal setelah berminggu-minggu melihatnya menangis sendirian. Ia menoleh ke Arga Wicaksono meminta izin dengan mata membesar ketakutan dan ia hanya mengangguk singkat karena rasa ingin tahu. Sehingga ia mengangkat anak itu ke dalam pelukannya dan Bagas Pratama langsung tenang menempel di dadanya. Ibu jarinya otomatis masuk ke mulut mencari rasa aman. Sementara Dian Pratama memeluk kakinya dan merengek pelan minta perhatian juga, dan Rinawati Lestari mengusap rambutnya dengan lembut, kelembutan yang menggerakkan sesuatu di dada Arga Wicaksono ketika ia berkata dengan nada tuduhan sekaligus pengakuan. "Mereka memanggilmu ibu?" Sebuah kata berat syarat makna yang belum mampu ia cerna sepenuhnya. Rinawati Lestari menutup mata sejenak, seolah kata itu melukai tubuhnya secara fisik, seperti pisau yang mengiris luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Lalu ia berkata pelan, "Mereka masih kecil, Tuan. Mereka sering bingung membedakan banyak hal. Saya selalu membetulkan ketika itu terjadi, tapi kadang terucap begitu saja sebelum saya sempat menghentikannya. Mereka butuh seseorang untuk dipanggil seperti itu, dan saya ada di sini saat mereka membutuhkannya." Lalu Arga Wicaksono bertanya dengan suara kering dan tajam seperti vonis pengadilan, "Berapa pengasuh yang sudah saya pecat sejak kecelakaan itu?" Dan Rinawati Lestari menjawab lirih, 7, Tuan." Lalu ia kembali bertanya, "Dan berapa dari mereka yang berhasil membuat anak-anak saya tertawa seperti yang baru saja saya lihat?" Dan Rinawati Lestari tidak menjawab karena tak perlu. Karena mereka berdua tahu jawabannya yang pahit dan jelas, tidak satu pun. Selama 6 bulan penuh Arga Wicaksono tak pernah pulang dan mendapati anak-anaknya benar-benar bahagia, benar-benar hidup, benar-benar terlihat seperti anak kecil biasa yang tidak memikul beban kehilangan yang tak mampu mereka pahami. Sampai hari ini, sampai momen aneh di taman itu ketika segalanya berubah tanpa peringatan. Lalu ia berkata tegas, "Masuk ke dalam rumah bersamaku, kita perlu bicara." Dengan nada yang tak memberi ruang untuk bantahan. Rinawati Lestari menggenggam tangan kecil dan berkeringat Dian Pratama sementara Bagas Pratama masih menempel ketakutan di pelukannya dan mereka mengikuti Arga Wicaksono masuk melalui pintu utama rumah besar itu. Pintu yang tak pernah ia lewati selama setahun bekerja di sana karena ia selalu masuk lewat pintu samping khusus pembantu, sesuai posisinya sebagai pekerja rumah tangga bergaji minimum yang bertugas menggosok keramik dan mengepel lantai marmer. Namun kini ia dibawa melewati aula luas berlantai mengilap yang setiap pagi ia bersihkan sambil berlutut. Merasakan untuk pertama kalinya betapa besar dan megahnya rumah itu dari sudut pandang seorang tamu, di ruang keluarga dengan perabot mahal yang begitu ia kenal karena setiap hari dibersihkannya. Arga Wicaksono menunjuk sofa kulit krem impor dan berkata,
Silakan duduk. Rinawati Lestari ragu sejenak melihat bajunya yang kotor tanah dan tangannya yang masih bernoda di bawah kuku. Namun ia mengulang isyarat itu dengan lebih tegas hingga ia duduk di tepi sofa dengan Bagas Pratama masih di pangkuannya dan Dian Pratama naik dan melingkarkan tubuh kecilnya di lengannya seolah ia satu-satunya hal yang kokoh di dunia yang terus runtuh. Lalu Arga Wicaksono menuangkan minuman keras dari botol mahal ke dalam gelas. Dengan tangan sedikit gemetar, kegugupan yang bocor dari balik sikap profesionalnya, dan ketika ia berbalik, ia mendapati ketiganya menatapnya dengan campuran takut, harap, dan sesuatu yang tak mampu ia namai, membuatnya tak nyaman. Kemudian ia berkata dengan nada lelah dan kalah yang belum pernah didengar Rinawati Lestari sebelumnya. Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa dengan kalian berdua. Pengakuan seorang pria berkuasa atas ketidakberdayanya di hadapan dua anak kecil. Sejak ibu kalian meninggal, kalian tidak mau menuruti siapapun yang aku pekerjakan. Kalian tantrum untuk hal sepele, merusak mainan mahal, terbangun menjerit di malam hari seolah dunia akan berakhir. Semua pengasuh berpengalaman yang aku kontrak pergi sambil menangis atau marah, bilang kalian tidak mungkin dihadapi. Dan hari ini aku pulang dari hari kerja yang mengerikan lalu menemukan kalian bertiga di taman tertawa bahagia seolah tak ada yang salah di dunia. Seolah hidup itu sederhana dan baik. Dian Pratama menyembunyikan wajahnya di bahu Rinawati Lestari merasakan ketegangan dalam suara ayahnya. Sementara Bagas Pratama mengisap jarinya lebih kuat dengan mata mulai berat oleh kantuk dan emosi. Dan Arga Wicaksono meneguk minumannya dalam-dalam merasakan panas di tenggorokan sambil berharap panas itu juga membakar habis kebingungan dan rasa bersalah karena merasa gagal sebagai ayah selama berbulan-bulan. Lalu Rinawati Lestari bertanya pelan sambil membenahi Bagas Pratama di pangkuannya dengan gerakan lembut yang menunjukkan pengalaman keibuan yang tak pernah ia ketahui. Tuan Arga Wicaksono, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Dan ia mengangguk perlahan. Penasaran meski ketegangan masih menyelimuti ruangan, Rinawati Lestari menarik napas dan berkata mantap bahwa Dian Pratama dan Bagas Pratama bukan anak nakal atau mustahil diatur. Mereka hanya sedang menderita dengan cara yang belum mereka bisa ungkapkan. Karena ketika seseorang kehilangan orang yang sangat dicintai, rasa sakit itu harus keluar lewat suatu jalan. Dan pada anak kecil rasa sakit itu sering meledak menjadi amarah, kekacauan, tangis yang seolah tak ada ujungnya. Mereka terlalu kecil untuk memahami kematian dan rindu. Jadi mereka menjerit dan merusak barang karena itulah satu-satunya bahasa yang mereka punya untuk mengatakan bahwa hati mereka hancur. Dan Arga Wicaksono terhenti dengan gelas di tengah jalan menuju bibirnya. Terpukul oleh kesederhanaan dan kebenaran kata-kata itu, lalu ia bertanya pelan, kamu bicara seakan punya pengalaman sendiri. Sementara Rinawati Lestari memeluk Bagas Pratama lebih erat ke dadanya. Mata berkaca-kaca menahan air mata, dan menjawab, iya, saya punya. Saya juga pernah kehilangan seseorang yang saya cintai lebih dari hidup saya sendiri. Sehingga keheningan yang menyusul menjadi tebal dan berat, penuh makna yang tak terucap dan luka yang diam-diam sama, membangun jembatan tak terduga antara majikan dan pembantu. Lalu Arga Wicaksono duduk di kursi berlengan di depan sofa dan condong ke depan dengan ketertarikan tulus. Suaranya nyaris berbisik karena terlalu sakit untuk diucapkan keras-keras. Siapa yang kamu kehilangan, nak? Dan Rinawati Lestari menjawab dengan tenggorokan tercekat, namanya Anindya Clara, usianya 2,5 tahun saat dokter mendiagnosis leukemia. Dia bertarung 8 bulan seperti pejuang kecil yang berani sebelum akhirnya pergi. Dan ketika dia meninggal, saya merasa seperti ikut mati bersamanya, membuat Arga Wicaksono seakan kehabisan udara, dadanya sesak, dan tiba-tiba semuanya masuk akal dengan kejernihan yang menyakitkan. Kesabaran tanpa batas Rinawati Lestari menghadapi tantrum anak-anak, cara ia memeluk mereka seolah setiap pelukan adalah harta paling berharga di dunia. Kesedihan dalam yang kadang ia lihat di mata perempuan itu saat ia mengira tak ada yang memperhatikan, serta dedikasi yang melampaui apapun yang bisa dibeli gaji. Lalu Arga Wicaksono bertanya, kapan itu terjadi? Dan Rinawati Lestari menjawab, 1,5 tahun lalu. Sedikit sebelum saya mulai bekerja di rumah ini, saya butuh uang cepat untuk membayar utang besar biaya pengobatan dan membantu ibu saya yang jatuh sakit karena stres berat merawat kami berdua selama masa rawat inap. Hingga Arga Wicaksono mengusap wajahnya, berusaha mencerna kabar yang menghantam itu sambil merasa bodoh karena selama lebih dari setahun ia tak pernah bertanya sedikit pun tentang kehidupan pribadi perempuan yang setiap hari membersihkan rumahnya. Lalu ia bertanya, kenapa kamu tidak pernah cerita? Dan Rinawati Lestari menjawab tegas, namun tanpa marah, karena itu bukan urusan Tuan Arga Wicaksono. Dan saya tidak mau dikasihani. Saya sudah mendapat cukup belas kasihan untuk beberapa kehidupan. Dan belas kasihan tidak mengembalikan siapapun, tidak membayar tagihan, tidak menyembuhkan rasa sakit yang tertinggal. Kemudian Dian Pratama mengangkat kepala dari bahu Rinawati Lestari dan menatapnya dengan mata besar bingung yang terasa terlalu tua untuk wajah 3 tahunnya. Tante Rina, kamu sedih? Dan Rinawati Lestari tersenyum padanya, senyum yang tidak sampai ke mata tetapi berusaha menenangkan, kadang aku sedih, sayang, karena aku ingat anak perempuanku yang sekarang ada di surga. Tapi kalian bikin aku bahagia setiap hari saat aku lihat kalian tumbuh dan belajar hal baru.
Lalu Bagas Pratama melepaskan jempol dari mulutnya sambil melawan kantuk. Tante Rina beneran sayang sama kami? Dan ia menjawab lembut, iya, sayang sekali. Namun Bagas Pratama menimpali polos, lebih dari ayah, pertanyaan yang langsung membuat suasana canggung. Pipi Rinawati Lestari memerah karena ia tak mau menciptakan masalah. Lalu ia berkata hati-hati bahwa ia menyayangi mereka dengan cara yang istimewa karena mereka anak-anak yang butuh dirawat oleh ayah mereka. Sementara yang ia miliki untuk Arga Wicaksono adalah rasa hormat, sesuatu yang berbeda. Dan Arga Wicaksono mengamati semuanya tanpa berkedip. Merasakan ada sesuatu di dalam dirinya tersusun ulang seperti kepingan teka-teki yang akhirnya menemukan tempatnya. Dan sebuah gagasan mulai terbentuk di pikirannya. Menentang logika, menentang apapun yang dianggap masuk akal oleh standar masyarakat di sekelilingnya. Arga Wicaksono menghabiskan minumannya dalam satu tegukan dan meletakkan gelas di meja tengah dengan bunyi kering yang memecah keheningan. Lalu berkata mantap, Rinawati Lestari. Aku punya sebuah tawaran untukmu dan aku ingin kamu memikirkannya baik-baik sebelum menjawab. Membuat Rinawati Lestari menatapnya dengan mata membesar dan tubuh menegang. Seakan menanti vonis, kemudian ia melanjutkan, aku ingin kamu menjadi pengasuh resmi anak-anakku. Lupakan pekerjaan bersih-bersih rumah sepenuhnya karena aku akan mempekerjakan tim lain untuk itu. Tugasmu hanya mengurus Dian Pratama dan Bagas Pratama. Gaji 3 kali lipat dari sekarang, kamar di rumah ini tepat di sebelah kamar mereka. Libur akhir pekan jika kamu ingin menjenguk Ibu Sulastri. Hingga mata Rinawati Lestari terbuka lebar nyaris memenuhi wajahnya saat ia berkata gugup, Tuan Arga Wicaksono, saya tidak punya pendidikan untuk itu. Saya hanya lulus SMA negeri, tidak belajar pedagogi, tidak ikut pelatihan P3K, tidak bisa bahasa Inggris. Saya tidak tahu apakah saya pantas memikul tanggung jawab sebesar ini, dan Arga Wicaksono menjawab tenang namun tegas. 7 pengasuh yang sangat berpendidikan dengan ijazah di dinding tidak bertahan sebulan jika dijumlahkan. Kamu sudah 3 minggu melakukan ini tanpa sepengetahuanku, dan anak-anakku memanggilmu ibu untuk pertama kalinya. Sejak kecelakaan itu lebih berharga dari diploma apapun. Membuat Rinawati Lestari menatap kedua anak yang meringkuk di sisinya lalu kembali menatapnya dengan konflik jelas di wajah lelahnya sambil berkata, saya tidak bisa menggantikan ibu mereka. Tuan Arga Wicaksono, tidak seorang pun bisa dan itu tidak adil bagi kenangannya. Dan ia menjawab lembut, aku tidak meminta kamu menggantikan siapapun. Aku meminta kamu merawat, hadir, melakukan apa yang sudah kamu lakukan secara resmi dan dihargai dengan layak, menjadi orang yang mereka cari saat butuh pelukan, cerita sebelum tidur. Seseorang yang mengerti bahwa kadang anak perlu menangis tanpa dimarahi. Sehingga Rinawati Lestari terdiam lama memproses tawaran yang akan mengubah hidupnya. Memikirkan uang yang berarti obat mahal untuk ibunya tanpa harus menekan anggaran. Kesempatan menabung dan mungkin kembali belajar suatu hari nanti. Hidup bermartabat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Namun tanggung jawab itu menakutkannya dan ada hal lain yang enggan ia akui. Detak jantungnya yang selalu berpacu saat Arga Wicaksono berada di dekatnya dan bahaya keterlibatan emosional dengan pria yang begitu jauh di luar jangkauan sosialnya. Lalu ia berkata pelan memilih kata dengan hati-hati. Jika saya menerima, saya akan melakukannya dengan cara saya. Tanpa jadwal ala militer yang tidak masuk akal dan aturan kaku yang menekan anak. Mereka perlu rutinitas tapi juga kebebasan untuk menjadi anak-anak. Boleh kotor, berlari, membuat kekacauan yang terkontrol. Mereka butuh cinta dan kesabaran sebelum disiplin. Dan Arga Wicaksono hampir tersenyum, ekspresi yang tak muncul berbulan-bulan. Sambil berkata, aku setuju sepenuhnya, kamu punya kebebasan penuh membesarkan mereka seperti yang kamu anggap terbaik. Dan aku bisa mengundang Ibu Kartika Wicaksono berkunjung saat kesehatannya memungkinkan. Bahkan tinggal di sini jika perlu karena rumah ini terlalu besar untuk 3 orang dan keluarga selalu diterima. Membuat Rinawati Lestari menarik napas dalam-dalam mengumpulkan keberanian lalu berkata mantap, kalau begitu saya menerima. Seketika Dian Pratama dan Bagas Pratama meledak bersorak meski belum sepenuhnya mengerti. Merasakan energi positif di udara saat mereka melompat-lompat di sofa mahal sambil tertawa. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan panjang rumah yang sunyi itu dipenuhi suara tawa anak yang sungguh bahagia. Sementara Arga Wicaksono merasakan sesuatu mengendur di dadanya seolah tali yang lama terentang akhirnya mengalah, memberinya napas kembali, dan pada hari-hari berikutnya. Rutinitas rumah berubah hampir seperti keajaiban ketika Rinawati Lestari membawa barang-barang sederhananya dalam koper tua yang pudar dan menempati kamar di sebelah kamar si kembar. Ruang yang ia hias sederhana namun segera hidup oleh tanaman kecil dan foto putri yang telah ia kehilangan, hingga keheningan berat saat sarapan menghilang sepenuhnya. Rinawati Lestari turun ke ruang makan bersama anak-anak yang masih mengenakan piyama. Bertiga tertawa karena lelucon konyol yang mereka ciptakan di kamar hingga meja berubah menjadi medan perang ceria bubur ayam, roti tawar, dan susu yang tumpah. Sementara Arga Wicaksono, yang terbiasa dengan sarapan sunyi hanya ditemani bunyi halaman koran di balik, harus menyesuaikan diri dengan kekacauan teratur yang kini menjadi rutinitas paginya. Selamat pagi, Tuan Arga Wicaksono.
Sapa Rinawati Lestari setiap hari sambil berusaha membersihkan sisa bubur di wajah Bagas Pratama ketika Dian Pratama mencoba kabur dari kursi makannya untuk bermain mobil. Mobilan yang berserakan di ruang keluarga. Pagi, Rinawati Lestari, jawab Arga Wicaksono sambil duduk di ujung meja dan meraih koran karena kebiasaan. Namun matanya terus-menerus tertarik pada pemandangan domestik di depannya. Ada sesuatu yang memikat dalam caranya menangani dua anak sekaligus, mengantisipasi gerak, mencegah kekacauan sebelum terjadi, menjaga keteraturan tanpa bersikap otoriter. Mau kopi? Tanyanya sambil berdiri untuk mengambil termos yang setiap pagi disiapkan Bu Sri Handayani. Namun ia tersandung mainan yang sengaja ditinggalkan anak-anak di lantai. Dan Arga Wicaksono bereaksi murni karena naluri dengan bangkit cepat dan memegang kedua lengannya sebelum ia terjatuh. Sejenak mereka membeku, wajah berjarak hanya beberapa sentimeter, napas berbaur di udara pagi. Arga Wicaksono mencium aroma sederhana sabun herbal dan sampo murah yang entah bagaimana mengguncangnya. Sementara Rinawati Lestari terdiam dengan tangan refleks bertumpu di dadanya, merasakan detak jantungnya yang berpacu di balik kemeja biru muda dan hangat tubuhnya menembus kain. Momen itu memanjang seperti berjam-jam syarat ketegangan yang tak mereka pahami, hingga Arga Wicaksono melepaskannya mendadak seakan tersetrum. Kursi berderit di lantai marmer saat ia mundur dan berkata dingin, "Aku akan minum kopi di kantor hari ini." Sebuah pertahanan otomatis terhadap perasaan yang tak seharusnya ia miliki. Lalu ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan koran di meja dan suasana ganjil di udara. Sementara Rinawati Lestari berdiri terpaku dengan pipi panas oleh malu dan bingung. Jantung berdegup tak beraturan. Dian Pratama dan Bagas Pratama memperhatikan sebentar dengan rasa ingin tahu khas anak-anak lalu kembali ke bubur dan permainan. Kehilangan minat pada ketegangan orang dewasa yang tak mereka pahami. Hari berjalan lambat bagi Arga Wicaksono yang mencoba fokus pada laporan perusahaan, rapat penting, dan angka-angka yang memengaruhi ratusan karyawan. Namun bayangan Rinawati Lestari yang hampir jatuh ke pelukannya berulang seperti film yang diputar tanpa henti. Malam tiba lebih cepat dari biasanya saat ia pulang dengan alasan sakit kepala dan mendapati rumah relatif tenang. Rinawati Lestari berada di ruang keluarga melipat pakaian kecil berwarna-warni sambil menonton kartun di televisi besar. Di mana anak-anak? Tanyanya berusaha santai namun gagal. Tidur seperti dua malaikat kecil? Kami bermain di taman sepanjang sore dan membuat istana pasir di kotak pasir yang tuan minta dibangun. Mereka benar-benar kelelahan, jawabnya. Arga Wicaksono menuang segelas air dingin dan mengamati gerakannya yang teliti. Ada kenyamanan mendalam dalam adegan itu. Dalam kenormalannya melipat kaos mungil dengan perhatian yang sama seperti benda paling berharga. Rinawati Lestari, tentang kejadian pagi tadi, katanya, tidak perlu dijelaskan. Tuan Arga Wicaksono, saya ceroboh meninggalkan mainan di lantai, tidak akan terulang, ujarnya cepat. Bukan itu, balasnya sambil melangkah. Hati-hati mendekat seolah mendekati hewan liar yang bisa lari kapan saja. Aku hanya tidak terbiasa dengan begitu banyak kehidupan di rumah ini, dengan suara tawa anak, dengan orang-orang mengisi ruang yang kosong sejak kecelakaan itu. Arga Wicaksono mengakui dengan suara rendah bahwa rumah itu menjadi sangat sunyi dan dingin setelah istrinya meninggal dan kadang ia lupa betapa indahnya mendengar tawa bergema di lorong-lorong. Membuat Rinawati Lestari berhenti melipat pakaian dan menatapnya dengan ekspresi lebih lembut sambil berkata bahwa ia bisa mencoba membuat anak-anak lebih tenang di siang hari jika suara mereka mengganggu saat ia bekerja dari rumah. Namun Arga Wicaksono langsung menyela dengan cepat dan hampir putus asa. Agar ia tidak melakukan itu sama sekali dan tidak mengubah apapun. Karena anak-anak bahagia untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia mendengar mereka tertawa di kamar saat bangun pagi dan berbincang serta mengarang cerita sebelum tidur. Sesuatu yang tak ternilai harganya dan jauh lebih berharga daripada seluruh kesunyian penuh hormat yang ia jalani setengah tahun terakhir. Lalu ia ragu sejenak mengumpulkan keberanian dan bertanya apakah Rinawati Lestari sudah makan malam. Ia menggeleng dan berkata hendak membuat roti lapis sederhana di dapur setelah selesai melipat pakaian. Namun Arga Wicaksono memintanya makan bersama di ruang keluarga dan memesan sesuatu yang enak untuk dimakan sambil menonton televisi seperti keluarga normal. Sebuah perintah yang terdengar seperti permohonan akan kebersamaan. Rinawati Lestari sempat ragu mengingat batas tak kasat mata antara majikan dan pekerja, tetapi nada kesepian yang tersamar membuatnya mengangguk setuju. Mereka memesan pizza dari restoran mahal di sekitar kawasan yang biasanya tak pernah dipilih Arga Wicaksono karena ia lebih sering menyantap masakan rumit buatan Bu Sri Handayani. Lalu mereka makan duduk di lantai dengan punggung bersandar pada sofa kulit dan kotak pizza terbuka di antara mereka seperti jembatan darurat. Hingga setelah hening yang nyaman Rinawati Lestari memberanikan diri bertanya mengapa ia tak pernah menikah lagi setelah kecelakaan itu dan segera menyesali keberaniannya. Sementara Arga Wicaksono mengunyah perlahan sebelum menjawab bahwa ia masih mencintai istrinya. Tahu bahwa ia telah pergi selamanya dan tak akan kembali. Tetapi cinta tak menghilang hanya karena kematian dan ia juga merasa bersalah masih hidup ketika istrinya tidak. Rinawati Lestari berkata ia sangat mengerti karena ia pun masih mencintai putrinya dan kadang berbicara dengannya saat sendirian di kamar. Menceritakan hari-harinya dan tentang mereka, bahkan terkadang merasa mendapat jawaban dari tempat yang tak terlihat.
Lalu ia bertanya apakah salah terus mencintai orang yang telah pergi. Dan Rinawati Lestari mengambil potongan pizza lain sambil menjawab dengan hati-hati bahwa itu sepenuhnya manusiawi dan alami. Namun hati juga bisa memiliki ruang untuk mencintai mereka yang masih ada, hidup, dan membutuhkan kasih. Sayang, kalimat itu menggantung di udara syarat makna yang belum siap mereka jelajahi. Arga Wicaksono menatapnya sungguh-sungguh untuk pertama kalinya bukan sebagai perempuan yang membersihkan rumahnya melainkan sebagai seorang wanita. Melihat kecantikan sederhana tanpa riasan dan kemewahan, mata yang menyimpan kesedihan sekaligus kekuatan besar. Seseorang yang memahami luka karena pernah mengalaminya sendiri dan tak pernah lari ketika anak-anaknya membutuhkan meski itu bukan kewajibannya. Lalu, ia bertanya apakah boleh mengajukan pertanyaan yang sangat pribadi dan Rinawati Lestari mempersilakan. Sehingga Arga Wicaksono menanyakan apakah ia pernah menyesal menerima tanggung jawab merawat anak-anak itu dan mengubah hidupnya demi dua anak yang bukan darah dagingnya. Dan Rinawati Lestari menatapnya lurus tanpa ragu menjawab bahwa tidak pernah sedetik pun karena anak-anak itu menyelamatkannya sama seperti ia menyelamatkan mereka. Memberi alasan untuk bangun setiap pagi saat ia merasa hidupnya tak lagi bermakna, membuatnya merasa masih berguna, masih bisa merawat dan memberi arti bagi hidup seseorang. Hingga Arga Wicaksono berkata penuh keyakinan bahwa ia jauh lebih dari sekadar berguna. Ia esensial, orang terpenting di rumah itu, dan ia tak mengerti bagaimana bisa tak menyadarinya lebih awal. Momen itu menjadi terlalu intim dan syarat ketegangan yang membuat keduanya takut, sehingga Rinawati Lestari segera berdiri dan mengumpulkan kotak-kotak pizza kosong dengan gerakan gugup. Sambil berkata bahwa sudah larut dan ia perlu tidur karena anak-anak bangun sangat pagi dengan energi penuh. Lalu Arga Wicaksono memanggilnya ketika ia hampir mencapai pintu ruang keluarga, kotak-kotak masih di tangannya, dan ia berbalik dengan jantung berdebar kencang mendengar ucapan terima kasihnya atas semua yang ia lakukan untuk anak-anak. Atas kehadirannya yang menghidupkan kembali rumah yang sempat mati, membuat Rinawati Lestari tersenyum kecil namun tulus sambil mengucapkan selamat malam kepada Arga Wicaksono, dan minggu-minggu berlalu dengan rutinitas aneh namun menenangkan di antara mereka ketika Arga Wicaksono mulai pulang lebih awal dengan alasan kreatif untuk meninggalkan kantor sebelum pukul 6 hanya demi menyaksikan sore-sore kacau namun bahagia di ruang keluarga. Mereka makan malam bersama hampir setiap malam. Kadang dengan anak-anak membuat berantakan meja, menumpahkan makanan dan bercerita konyol, kadang berdua setelah anak-anak tidur sambil mengobrol tentang apa saja seperti sahabat lama, hingga garis pemisah antara majikan dan pekerja semakin kabur dan nyaris tak terlihat, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam dan rumit. Lalu suatu malam saat badai musim hujan mengguncang rumah, si kembar terbangun menangis ketakutan dan Arga Wicaksono mendengar petir serta tangis anak-anak lalu bergegas ke kamar mereka. Mendapati Rinawati Lestari sudah duduk di lantai di antara dua ranjang kecil dengan Dian Pratama dan Bagas Pratama masing-masing memeluk lehernya seakan ia satu-satunya hal kokoh di dunia yang runtuh. Ketika Dian Pratama terisak bertanya apakah ibu mereka pergi karena hujan deras, Rinawati Lestari menjawab lembut bahwa ibu mereka pergi karena Tuhan membutuhkannya di surga untuk merawat anak-anak lain yang sendirian dan itu bukan salah hujan, bukan salah mereka, bukan salah siapapun. Namun Bagas Pratama yang menggigil ketakutan menempelkan wajah basah air mata ke bahunya mengaku sangat takut Rinawati Lestari juga akan pergi dan meninggalkan mereka sendirian lagi, sehingga ia berjanji sungguh-sungguh tidak akan pergi dan akan tinggal merawat mereka selama mereka membutuhkannya. Apapun yang terjadi, selamanya, dan Rinawati Lestari menatap Arga Wicaksono yang berdiri di ambang pintu dengan mata berkilau oleh air mata yang ia tahan di depan anak-anak. Lalu Arga Wicaksono masuk perlahan dan duduk di lantai di sampingnya tanpa meminta izin sambil bertanya apakah ia boleh ikut karena ia juga takut badai. Membuat Dian Pratama dan Bagas Pratama mengangguk antusias memberi ruang, hingga mereka berempat duduk bersama dalam kekacauan pelukan dan kenyamanan berbagi dengan napas yang berangsur tenang. Bukan keluarga tradisional seperti di majalah tetapi nyata, hadir, dan cukup untuk saat ini. Mereka tetap begitu sampai anak-anak tertidur pulas diliputi rasa aman. Dan ketika keluar dari kamar dengan berjinjit mereka berhenti di lorong gelap saling berhadapan di bawah cahaya bulan yang membentuk bayangan lembut di wajah mereka. Arga Wicaksono berterima kasih dengan suara serak oleh emosi dan lelah karena Rinawati Lestari telah bersama anak-anak saat badai, dan ia menjawab bahwa kapanpun dibutuhkan anak-anak adalah prioritasnya. Lalu keheningan penuh makna menyelimuti ketika Arga Wicaksono untuk pertama kalinya benar-benar menyadari betapa cantiknya Rinawati Lestari dalam cahaya bulan yang lembut, bukan cantik mencolok seperti perempuan di lingkaran sosialnya, melainkan hangat dan menenangkan, membawa damai yang lama hilang, hingga ia berkata bahwa ada sesuatu yang telah lama ia pikirkan dan ingin ia sampaikan, membuat Rinawati Lestari bertanya apa itu dengan jantung berdegup lebih cepat tanpa tahu sebabnya. Arga Wicaksono mengakui dengan suara rendah bahwa ia tak tahu persis kapan itu terjadi. Tetapi pada suatu titik dalam beberapa bulan terakhir Rinawati Lestari berhenti menjadi sekadar orang yang merawat anak-anaknya dan berubah menjadi sosok yang ia nantikan setiap kali pulang ke rumah. Seseorang yang ingin ia ceritai tentang harinya. Seseorang yang membuat rumah itu terasa seperti rumah sungguhan untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Lalu ia melangkah satu langkah kecil mendekat sementara Rinawati Lestari merasa napasnya tercekat dan berkata gemetar bahwa Arga Wicaksono tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Namun ia membalas dengan tenang mengapa tidak. Apakah karena ia majikannya? Karena ia berasal dari keluarga kaya? Atau karena masyarakat tidak akan menyetujui? Lalu ia melangkah lebih dekat lagi sambil menegaskan bahwa ia sangat tidak peduli dengan pendapat masyarakat dan hanya peduli pada apa yang ia rasakan. Karena yang ia rasakan adalah Rinawati Lestari telah membawa cahaya kembali ke hidupnya saat ia mengira akan selamanya hidup dalam kegelapan. Membuat Rinawati Lestari bertanya dengan gugup apakah ia sadar akan kata-katanya dan komplikasi yang bisa muncul. Sambil mundur satu langkah hingga punggungnya menyentuh dinding lorong dan mengaku bahwa ia hanyalah perempuan sederhana tanpa pendidikan tinggi, tanpa uang, tanpa keluarga terpandang, dan orang-orang akan berkata bahwa ia memanfaatkan kerentanannya demi uang. Namun Arga Wicaksono menjawab bahwa orang akan selalu berbicara apapun yang mereka lakukan, tetapi ia tahu siapa Rinawati Lestari sebenarnya. Ia melihat caranya merawat Dian Pratama dan Bagas Pratama seperti anak sendiri. Melihat kepeduliannya setiap kali ia pulang lelah dari kerja. Melihat kebaikan tulus di hatinya yang jauh lebih berharga daripada opini orang asing. Lalu ia meletakkan tangannya di dinding di samping wajahnya tanpa menyentuh. Menciptakan keintiman yang membuat jantung Rinawati Lestari berdegup kencang ketika ia meminta agar ia mengatakan tidak merasakan apapun dan menyebutnya hanya sebagai majikan agar ia tak pernah mengungkitnya lagi. Namun jika ada perasaan sekecil apapun, ia memohon diberi kesempatan untuk membahagiakannya. Dan Rinawati Lestari menatap matanya melihat kebenaran telanjang dan kerentanan seorang pria berkuasa yang membuka diri sepenuhnya hingga ia tak mampu berbohong dan berbisik bahwa ia tak bisa mengatakan tidak merasakan apapun karena itu akan menjadi kebohongan terbesar dalam hidupnya, tetapi ia takut merusak semua yang telah mereka bangun dan takut kehilangan anak-anak jika semuanya gagal. Membuat Arga Wicaksono tersenyum lega penuh harapan dan mengusulkan agar mereka berjalan perlahan bersama, saling mencari cara agar semuanya berhasil. Bertanya apakah ia percaya padanya dan menerima jawabannya dengan janji untuk merawatnya sebagaimana ia merawat mereka semua. Lalu ia mencondongkan tubuh perlahan memberi waktu jika ia ingin mundur. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan ketegangan tertahan ia menciumnya, ciuman yang awalnya lembut dan ragu penuh hormat dan takut menakutinya namun segera mendalam saat Rinawati Lestari tidak menjauh, berubah menjadi ledakan perasaan terpendam dengan rasa janji, masa depan, dan keluarga yang dibangun kembali dari abu kehilangan. Hingga mereka berpisah terengah dengan dahi saling bersentuhan dan jantung berdetak seirama saat Rinawati Lestari bertanya apa yang terjadi selanjutnya dan Arga Wicaksono menjawab bahwa mereka akan menjalani satu hari demi satu hari. Bulan-bulan berikutnya menjadi yang paling bahagia yang pernah disaksikan rumah itu ketika mereka hidup seperti keluarga dalam semua hal yang penting meski tanpa pengumuman resmi. Arga Wicaksono pulang dengan rindu dan Rinawati Lestari menyambut dengan senyum yang menerangi ruang keluarga. Dian Pratama dan Bagas Pratama tumbuh subur dalam cinta dan stabilitas. Hingga kebahagiaan itu mengusik pihak tertentu ketika Ibu Kartika Wicaksono, Ibu Arga Wicaksono yang merupakan matriark kalangan atas terbiasa mengendalikan segalanya, melakukan kunjungan mendadak pada minggu sore yang cerah dan masuk seperti badai elegan, mendapati Arga Wicaksono, Rinawati Lestari, dan si kembar sedang piknik di atas karpet ruang keluarga dengan remah biskuit berserakan dan gelas jus tumpah. Membuat keterkejutan dramatis jelas terpampang di wajahnya. Arga Wicaksono, apa-apaan ini? Bentak Ibu Kartika Wicaksono dengan hidung terangkat, menatap Rinawati Lestari dengan jijik terselubung seolah melihat sesuatu yang kotor dan tak pantas, dan Arga Wicaksono menjawab tenang tanpa berdiri dari lantai sambil merangkul bahu Rinawati Lestari secara protektif bahwa mereka sedang makan siang bersama sebagai keluarga. Lalu ia disela dengan nada menghina tentang contoh buruk yang ia berikan kepada anak-anaknya karena bergaul dengan pembantu. Kata-kata beracun itu menyayat suasana ceria seperti pisau, membuat Rinawati Lestari refleks mengemasi perlengkapan piknik sambil menunduk kembali ke posisi tunduk sosialnya. Namun Arga Wicaksono menggenggam pergelangan tangannya kuat-kuat mencegahnya bangkit dan menegaskan bahwa Rinawati Lestari bukan pembantu rendahan melainkan perempuan yang menyelamatkan cucu-cucunya dari depresi berat saat Ibu Kartika Wicaksono terlalu sibuk dengan acara amal dan pertemuan sosial hingga tak pernah datang menjenguk mereka selama berbulan-bulan. Membuat Ibu Kartika Wicaksono pucat oleh amarah dan menuduh putranya hilang akal karena perempuan itu memanfaatkan kerapuhan emosinya demi uang. Menyebutnya bukan siapa-siapa yang menggenggam kesempatan emas, hingga Rinawati Lestari merasakan air mata membakar matanya lalu melepaskan tangan Arga Wicaksono dan berlari ke dapur tak sanggup menahan penghinaan. Sementara Dian Pratama dan Bagas Pratama mulai menangis ketakutan oleh teriakan dan agresi nenek yang nyaris tak mereka kenal, dan Arga Wicaksono berdiri perlahan dengan amarah berdenyut di pelipis dan kepalan tangan mengeras lalu memerintahkan Ibu Kartika Wicaksono keluar dari rumahnya sekarang juga. Membuatnya terperangah tak percaya. Namun ia mengulang perintah itu dengan tegas dan menyatakan ia hanya boleh kembali setelah belajar menghormati perempuan yang merawat anak-anaknya lebih baik daripada yang pernah ia terima sebagai anak. Sehingga Ibu Kartika Wicaksono pergi membanting pintu dengan marah sambil mengancam penyesalan.
Arga Wicaksono berlari ke dapur menemukan Rinawati Lestari terisak di atas wastafel dan memeluknya erat penuh perlindungan seraya berkata agar ia tak menghiraukan siapapun dan tak pernah lagi membiarkan orang merendahkannya karena nilainya melampaui seluruh lingkaran sosial keluarganya. Namun Rinawati Lestari menatapnya dengan mata merah dan bengkak sambil mengakui sebagian tuduhan itu terasa benar karena ia memang bukan bagian dari dunianya dan kekacauan ini melukai keluarganya. Sehingga mungkin lebih baik ia pergi sebelum semuanya memburuk. Membuat kepanikan menyergap Arga Wicaksono yang menolak keras dan menyatakan ia tak bisa hidup tanpa Rinawati Lestari. Tanpa cintanya, perawatannya, dan kehadirannya yang membuat segalanya bermakna meski orang-orang akan berbicara dan menuduhnya oportunis. Biarlah mereka berbicara karena yang penting baginya adalah kebahagiaan rumah ini yang bernama Rinawati Lestari. Mereka saling menatap dengan emosi terpendam hingga dapur terasa menyempit. Arga Wicaksono mengusap wajahnya lembut menghapus air mata dan memohon agar ia tetap tinggal dan tidak meninggalkannya sekarang. Dan Rinawati Lestari menutup mata menyerah pada sentuhannya sambil berjanji akan selalu tinggal. Badai keluarga itu pun berlalu meninggalkan bekas. Membuat Arga Wicaksono sadar ia harus melindungi apa yang mereka bangun dengan menyingkirkan kunjungan tak diinginkan dan membentengi rumah serta keluarga kecil mereka. Namun takdir kembali menguji ketika suatu Selasa sore saat Rinawati Lestari menyiapkan camilan di dapur dan Arga Wicaksono bekerja di ruang kerja. Bagas Pratama terpeleset di tangga marmer saat berlari mengejar Dian Pratama. Jeritannya menggema ke seluruh rumah dan membuat darah Rinawati Lestari membeku seketika. Rinawati Lestari berlari panik dan menemukannya tergeletak di dasar tangga dalam keadaan tak sadarkan diri dengan garis tipis darah mengalir dari hidungnya. Kepanikan melanda sepenuhnya hingga ambulans segera dipanggil darurat. Dan Arga Wicaksono meninggalkan rapat pentingnya secepat kilat menuju rumah sakit dengan jantung terasa di tenggorokan. Di ruang tunggu yang dingin dan steril Rinawati Lestari berada dalam kondisi syok dengan seragam berlumur darah dan tubuh gemetar tak terkendali. Ketika Arga Wicaksono tiba berlari, ia tidak langsung mendatangi dokter melainkan menghampirinya yang gemetar seperti daun tertiup angin sambil ia terisak histeris berkata bahwa Bagas Pratama akan meninggal dan semua itu salahnya. Karena membiarkan anak-anak berlari dan tidak cukup memperhatikan, Arga Wicaksono memegang bahunya kuat-kuat dan mengguncang ringan agar ia kembali sadar seraya berkata tegas untuk menatapnya karena itu bukan salahnya melainkan kecelakaan dan Bagas Pratama akan baik-baik saja karena ia kuat dan sehat. 2 jam yang terasa seperti 2 keabadian berlalu sebelum dokter datang memberi kabar bahwa hanya terjadi gegar otak ringan dan lengan patah tanpa dampak jangka panjang. Kelegaan membuat Rinawati Lestari pingsan di pelukan Arga Wicaksono yang menggendongnya ke kamar kosong dan berjaga menemani tidurnya sementara putranya dirawat di kamar sebelah. Di rumah sakit yang dingin dan impersonal itu Arga Wicaksono menyadari bahwa Rinawati Lestari bukan sekadar pengasuh anak-anaknya atau perempuan yang ia cintai melainkan jangkar hidupnya tanpa siapapun segalanya tak bermakna. Saat ia terbangun beberapa jam kemudian Arga Wicaksono masih menggenggam tangannya dengan mata merah kelelahan dan menjawab pertanyaannya tentang Bagas Pratama bahwa ia baik-baik saja dan terbangun menanyakan dirinya lalu mengajak pulang berempat bersama. Perjalanan pulang berlangsung hening namun syarat pemahaman baru yang dalam karena mereka melewati ketakutan bersama. Dan ikatan itu menguat dengan cara yang tak terkatakan. Bagas Pratama pulih cepat dimanjakan oleh Rinawati Lestari dan Arga Wicaksono yang bergantian merawat dengan dedikasi penuh. Pada suatu malam berjaga mereka duduk di lantai kamar Bagas Pratama di bawah cahaya lampu tidur yang lembut ketika Arga Wicaksono memandang Rinawati Lestari yang tertidur bersandar di ranjang kelelahan dan melihat pengabdian total serta cinta tanpa syaratnya hingga ia tak sanggup lagi menyimpan perasaannya lalu. Menyentuh lututnya lembut untuk membangunkannya dan mengatakan ada sesuatu yang telah lama ia simpan di hati. Rinawati Lestari terjaga sambil mengusap mata dan bertanya cemas apakah ada sesuatu pada Bagas Pratama. Namun Arga Wicaksono menjawab bahwa ini tentang mereka berdua. Membuatnya membeku ketika ia mengaku tahu ini rumit dan ia adalah majikannya tetapi tak lagi bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia jatuh cinta padanya sepenuh hati. Rinawati Lestari merasa jantungnya naik ke tenggorokan dan memohon agar ia tidak berkata hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan atau mempermainkan perasaannya. Namun Arga Wicaksono menegaskan ia tidak bercanda dan mampu menopang setiap kata karena ia jatuh cinta pada perempuan yang mengembalikan cahaya ke hidupnya ketika ia mengira akan selamanya dalam kegelapan. Perempuan yang mencintai anak-anaknya seperti miliknya dan membuatnya ingin menjadi pria yang lebih baik setiap hari. Pengakuan itu menggantung mutlak dan mengubah segalanya saat Rinawati Lestari bangkit perlahan menuju jendela menatap taman gelap tempat semuanya bermula dan bertanya apakah ia paham risikonya karena ia adalah jutawan terhormat sementara dirinya hanya putri pembersih yang menjadi pengasuh dan dunia akan berusaha menghancurkan mereka jika tahu. Arga Wicaksono berdiri mendekat dari belakang tanpa menyentuh dan berkata dunia boleh meledak karena dunianya ada di kamar ini di rumah ini dan ia membutuhkannya untuk tetap ada lebih dari kebutuhan akan napas. Lalu ia meletakkan tangan di bahunya dan memutarnya lembut memintanya mengatakan tidak ada perasaan dan menyebutnya hanya sebagai majikan agar ia tak mengungkit lagi. Namun jika ada perasaan sekecil apapun berilah ia kesempatan. Rinawati Lestari menatap matanya melihat kebenaran telanjang dan kerentanan seorang pria yang menyerahkan diri sepenuhnya hingga ia tak mampu berbohong dan berbisik bahwa ia tidak bisa mengatakan tidak merasakan apapun karena itu akan menjadi kebohongan paling kejam yang bisa. Ia ucapkan, "Aku mencintaimu, Arga Wicaksono."
Aku mencintaimu dengan cara yang menakutkanku, yang membuatku bermimpi tentang hal-hal yang terasa mustahil, bisik Rinawati Lestari. Dan Arga Wicaksono tersenyum dengan kelegaan dan kebahagiaan murni sebelum akhirnya, setelah berbulan-bulan ketegangan dan keraguan, menundukkan wajahnya dan menciumnya dengan seluruh gairah yang tertahan. Ciuman itu dalam dan putus asa, penuh janji serta harapan, hingga saat mereka berpisah terengah-engah dengan dahi saling menempel dan jantung berdetak seirama. Rinawati Lestari bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya sementara masih mencerna besarnya pengakuan barusan. Dan Arga Wicaksono menjawab bahwa mereka akan membangun hidup bersama perlahan, dengan hati-hati, melindungi apa yang paling berharga. Namun gelembung kebahagiaan itu ternyata rapuh karena keesokan paginya sebuah surat resmi tiba lewat pos, bukan tagihan atau undangan sosial melainkan pemberitahuan hukum yang membuat darah Arga Wicaksono membeku. Sebab Ibu Margareta Pranoto, nenek dari pihak Ibu Dian Pratama dan Bagas Pratama yang sebelumnya tak pernah peduli, secara resmi mengajukan permohonan hak asuh dengan tuduhan bahwa Arga Wicaksono tidak stabil secara mental dan hidup dalam situasi tidak bermoral bersama seorang pekerja rumah tangga sehingga membahayakan keselamatan dan moral cucu-cucunya. Arga Wicaksono membaca surat itu di meja sarapan dengan wajah memucat sementara Rinawati Lestari yang sedang menyajikan jus untuk anak-anak langsung menyadari perubahan dan bertanya cemas. Lalu ia meremas kertas itu dengan keras dan mengatakan bahwa ibu mertuanya ingin mengambil anak-anak darinya. Suara kaca pecah memenuhi ruangan ketika Rinawati Lestari menjatuhkan teko jus ke lantai marmer dan bertanya panik apakah anak-anak bisa diambil. Dan Arga Wicaksono menjelaskan tuduhan bahwa ia tak layak secara moral karena hubungannya dengan Rinawati Lestari, membuatnya menatap pecahan kaca dan cairan merah di lantai seperti darah sambil merasa panik menyergap dan menyalahkan diri sendiri karena yakin inilah yang akan terjadi. Namun Arga Wicaksono bangkit dan memegang lengannya tegas agar ia berhenti menyalahkan diri karena ini murni kejahatan niat Ibu Margareta Pranoto yang mengincar dana perwalian dan warisan anak-anak. Meski Rinawati Lestari dengan logika pahit mengatakan bahwa hubungan mereka akan digunakan di pengadilan dan jika ia tetap tinggal di rumah ini seperti istri tanpa pernikahan resmi maka Arga Wicaksono akan kehilangan anak-anaknya, sebuah pilihan kejam yang tak terbantahkan. Sehingga Rinawati Lestari memutuskan harus pergi sambil melepaskan diri dengan hati tercabik. Meski Arga Wicaksono bersikeras akan melawan dengan pengacara terbaik dan tak akan kehilangannya. Namun pertanyaan Rinawati Lestari tentang memilih kehilangan dirinya atau kehilangan anak-anak menghantam tepat di jantung hingga Arga Wicaksono terdiam menatap Dian Pratama dan Bagas Pratama yang makan sereal tanpa menyadari badai, ia tak bisa kehilangan mereka. Dan keheningannya menjadi jawaban yang membuat Rinawati Lestari berbalik lari naik tangga untuk berkemah sementara setiap langkahnya bergema seperti palu yang menutup peti kebahagiaan mereka. Arga Wicaksono jatuh ke kursi merasa bagian vital dirinya tercabut. Setengah jam kemudian Rinawati Lestari turun dengan koper sederhana mengenakan pakaian lamanya. Mata bengkak namun kering, ia berlutut memeluk Dian Pratama dan Bagas Pratama yang bingung. Menanyakan kemana ia pergi. Dan ia berkata lembut bahwa ia harus bepergian untuk merawat Ibu Sulastri dan akan pergi sementara. Bagas Pratama memeluk kakinya meminta agar ia segera kembali. Dan Rinawati Lestari hanya mampu meminta mereka bersikap baik pada ayahnya sebelum berjalan menuju pintu depan. Di mana Arga Wicaksono berdiri menghalangi jalan dengan air mata mengalir memohon agar ia tidak pergi dan agar mereka mencari jalan lain serta berjuang bersama. Satu-satunya cara agar Arga Wicaksono tetap bersama anak-anaknya adalah dengan Rinawati Lestari keluar dari hidupnya. Dan ia mencintainya cukup dalam untuk membuat pengorbanan itu. Lalu ia menyentuh wajahnya untuk terakhir kalinya. Sentuhan perpisahan yang membakar kulit Arga Wicaksono seperti besi panas. Mengucapkan selamat tinggal dan memintanya menjaga anak-anak dengan baik. Sementara Arga Wicaksono berdiri terpaku di pintu masuk menyaksikan taksi menghilang di tikungan jalan, setiap detik. Mencabik sepotong jiwanya, hingga Dian Pratama dan Bagas Pratama muncul di belakangnya dengan wajah bingung merasakan sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi tanpa mampu memahaminya. Dian Pratama bertanya dengan suara kecil bergetar mengapa Tantrina pergi sambil menangis. Dan Arga Wicaksono berlutut setinggi anak-anaknya mencoba merangkai kata yang bisa dimengerti oleh anak 3 tahun ketika ia sendiri tak sanggup memproses rasa sakit itu. Menjelaskan bahwa terkadang orang dewasa harus melakukan hal yang sangat sulit untuk melindungi orang yang mereka cintai, penjelasan yang tak memuaskan siapapun, terutama 2 anak kecil yang kembali kehilangan satu-satunya figur keibuan stabil sejak kecelakaan yang mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk tanpa akhir ketika Arga Wicaksono merekrut tim pengacara terbaik yang bisa dibeli uang. Para pria bersetelan mahal memenuhi ruang kerjanya dengan map dan strategi hukum kompleks sambil memperingatkan dengan dingin bahwa pertempuran akan panjang dan kotor karena Ibu Margareta Pranoto memiliki sumber daya tak terbatas dan reputasi sosial tanpa celah sehingga mereka perlu menghancurkan kredibilitasnya di pengadilan dengan menyelidiki masa lalu dan menemukan apapun yang membuktikan ia bukan sosok suci seperti yang ditampilkan. Arga Wicaksono mendengarkan dalam diam sementara kemenangan hukum terasa hampa ketika rumah tenggelam dalam kesedihan pekat. Dian Pratama dan Bagas Pratama mengalami kemunduran perilaku yang mengkhawatirkan dengan mengompol kembali, terbangun menjerit oleh mimpi buruk, menolak makan, memecahkan mainan dalam ledakan amarah tanpa sebab.
Bahkan Bagas Pratama mengalami demam tinggi yang tak bisa dijelaskan pasti hingga dokter anak menyatakan itu stres emosional yang bermanifestasi fisik karena tubuhnya bereaksi terhadap rasa sakit yang tak mampu ia ungkapkan. Arga Wicaksono menghabiskan malam-malam panjang di sisi ranjang putranya mendengar Bagas Pratama memanggil Rinawati Lestari dalam delirium demam, memohon agar ia tidak pergi dan berjanji akan menjadi anak baik asal ia tidak ditinggalkan lagi. Arga Wicaksono lalu mempekerjakan pengasuh lain bernama Yuni Maharani. Perempuan cekatan namun ditolak keras sejak hari pertama karena Bagas Pratama berteriak bahwa ia bukan Tantrina dan mereka menginginkannya kembali. Sementara Dian Pratama semakin pendiam dan menarik diri, berhenti bermain dan berbicara, duduk berjam-jam di sudut kamar memeluk boneka. Beruang pemberian Rinawati Lestari dengan tatapan terlalu tua untuk usianya. Pada saat yang sama Rinawati Lestari kembali ke rumah kontrakan kecil yang ia bagi dengan Ibu Sulastri di kawasan miskin yang jauh. Kontrasnya menyayat dengan dinding terkelupas, kamar mandi sempit, dan bau lembab yang tak hilang. Ibu Sulastri segera menyadari ada yang sangat salah dan bertanya mengapa ia kembali. Membuat Rinawati Lestari ambruk di sofa tua dan akhirnya membiarkan air mata tumpah tanpa kendali sambil mengaku jatuh cinta pada pria yang salah di waktu yang salah dan kehilangan segalanya, menceritakan seluruh kisah dari hari di taman hingga surat yang menghancurkan itu, dan Ibu Sulastri menghiburnya dengan mengatakan ia melakukan hal yang benar karena cinta sejati adalah tahu kapan harus berkorban demi kebaikan orang lain. 3 minggu kemudian sidang berlangsung pada pagi yang dingin ketika Arga Wicaksono memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikelilingi pengacara mahal namun merasa sepenuhnya sendiri, sementara di seberang Ibu Margareta Pranoto duduk tegap dengan tim hukumnya sendiri dan hakim mendengarkan argumen dengan ekspresi netral saat pengacaranya menyatakan dengan nada teatrikal bahwa kliennya khawatir atas kesejahteraan cucu-cucunya. Ayah itu dituduh telah membiarkan seorang pegawai rumah tangga tanpa kualifikasi mengambil peran yang tidak pantas dan menciptakan lingkungan yang dianggap meragukan secara moral, membuat Arga Wicaksono mengepalkan tangan menahan amarah sementara pengacaranya memberi isyarat tenang, lalu pintu ruang sidang terbuka dan Rinawati Lestari masuk didampingi seorang petugas pengadilan dengan gaun sederhana, rambut terikat rapi, tanpa riasan, tampak lebih kecil dari yang Arga Wicaksono ingat. Namun saat mata mereka bertemu ia melihat kekuatan dan tekad yang selalu ia kagumi untuk melindungi orang yang dicintainya. Reaksi si kembar pun seketika ketika Bagas Pratama berteriak memanggil Tantrina hingga semua terkejut lalu melepaskan diri dari pelukan ayahnya dan berlari di lorong, diikuti Dian Pratama dengan isak keras memecah kesunyian. Rinawati Lestari berlutut membuka tangan dan kedua anak itu menjatuhkan diri ke pelukannya dengan kuat hampir menjatuhkannya sambil Bagas Pratama mengulang-ulang bahwa ia kembali. Sementara Dian Pratama hanya menangis dan berpegangan takut ditinggalkan lagi. Pemandangan itu begitu nyata hingga Hakim Budi Santoso tampak tersentuh dan memintanya menceritakan bagaimana semuanya bermula. Rinawati Lestari menarik napas dalam dengan Bagas Pratama masih di pangku dan Dian Pratama melekat di sisinya. Menjelaskan bahwa ia dipekerjakan sebagai petugas kebersihan namun melihat anak-anak menderita dan menangis sendirian hingga suatu hari tak sanggup lagi dan masuk menenangkan mereka lalu mulai merawat. Sementara hubungannya dengan Arga Wicaksono tumbuh perlahan melalui makan malam keluarga, percakapan, dan momen kepedulian bersama hingga tanpa sadar ia jatuh cinta. Pengacara Ibu Margareta Pranoto menyindir dengan sinis betapa nyamannya mencintai anak-anak kaya. Namun Rinawati Lestari menatapnya tegas dan menyatakan ia kehilangan putrinya 2 tahun lalu karena leukemia pada usia yang sama sehingga tahu arti mencintai anak lebih dari hidupnya dan uang tak pernah penting baginya. Membuat Bagas Pratama menatap hakim dan berkata polos bahwa ia adalah ibu di hatinya dan mengapa semua orang ingin mengambilnya lagi. Pertanyaan itu menggema di ruang sidang saat Hakim Budi Santoso menanya Ibu Margareta Pranoto berapa kali ia mengunjungi cucunya sejak wafat. Kebisuannya memperlihatkan segalanya hingga palu diketuk dan diputuskan hak asuh tetap pada ayah karena pengadilan tak berhak menghakimi pilihan orang dewasa yang bertanggung jawab dan cinta mereka jelas terlihat. Merekomendasikan agar situasi segera diformalkan. Ibu Margareta Pranoto keluar dengan marah dan kala sementara keluarga itu berpelukan di tengah ruang sidang. Dan di luar gedung di bawah terik matahari Arga Wicaksono menggenggam tangan Rinawati Lestari sambil melamar agar menikah sekarang juga tanpa menunggu. Membuatnya tertawa dan menangis bersamaan meski mengenakan gaun sederhana. Hingga Dian Pratama dan Bagas Pratama mengangguk antusias dan 3 jam kemudian mereka keluar dari kantor catatan sipil Jakarta Selatan resmi menikah dengan si kembar sebagai saksi dan seorang petugas yang menitikkan air mata dalam upacara sederhana tanpa pesta mewah, gaun mahal, atau daftar tamu. Yang ada hanyalah cinta sejati dan janji untuk membangun masa depan di mana tak ada apapun yang mampu memisahkan mereka. Dalam perjalanan pulang Arga Wicaksono menggenggam tangan Rinawati Lestari sambil menyetir dan bertanya apakah ia menyesal. Lalu ia menjawab bahwa ia akan menyesal jika membiarkan rasa takut mengalahkan cinta karena hari ini ia memilih cinta. Memilih Arga Wicaksono. Dan memilih keluarga yang mereka bangun bersama. Tahun-tahun berikutnya membawa tantangan tetapi cinta sejati. Membuat segalanya lebih mudah dihadapi berdua. Kalangan sosial elit bergosip selama berbulan-bulan lalu beralih ke skandal lain. Ibu Margareta Pranoto tak pernah sepenuhnya menerima namun kunjungan yang diawasi berubah menjadi momen di mana ia belajar mencintai cucu-cucunya tanpa mengontrol.
Dian Pratama dan Bagas Pratama tumbuh dengan keyakinan bahwa keluarga bukan ditentukan oleh darah melainkan oleh pilihan dan pengabdian. Rinawati Lestari kembali menempuh pendidikan, menyelesaikan studi pedagogi dan membuka taman kanak-kanak untuk anak-anak kurang mampu. 5 tahun kemudian pada minggu sore keluarga itu berada di taman yang sama tempat semuanya bermula. Dian Pratama dan Bagas Pratama yang kini berusia 8 tahun bermain di gerobak yang Arga Wicaksono simpan sebagai kenang-kenangan. Rinawati Lestari hamil 6 bulan mengandung anak Clara sebagai penghormatan bagi putri yang pernah ia kehilangan. Arga Wicaksono duduk di sampingnya memandang anak-anak dan bertanya apakah ia pernah membayangkan semua ini saat menerima pekerjaan membersihkan rumahnya. Rinawati Lestari tertawa sambil mengusap perut tempat bayi menendang dan berkata ia tak pernah bermimpi menemukan keluarga, cinta, dan sebuah kehidupan utuh. Ketika matahari terbenam mereka masuk bersama ke rumah yang kini penuh foto, mainan, dan tawa yang bergema di lorong-lorong. Setelah makan malam mereka menjalani ritual cerita sebelum tidur dengan semua berbaring di ranjang besar. Arga Wicaksono bercerita tentang pangeran yang jatuh cinta pada pejuang pemberani sementara Rinawati Lestari membelai rambut anak-anak. Lalu ia berbisik bahwa kebahagiaan bukan ketiadaan masalah melainkan memiliki orang-orang yang membuat segalanya layak dijalani dan menggenggam tanganmu di hari-hari sulit. Arga Wicaksono mencium keningnya dan mengatakan keluarga gila yang mereka bangun adalah semua yang ia inginkan tanpa sadar. Di koridor mereka saling berhadapan seperti malam badai ketika segalanya berubah dan Arga Wicaksono menyatakan cintanya hari ini, esok, dan selamanya. Rinawati Lestari menyentuh wajahnya dengan kelembutan tak berujung dan menjawab dengan suara bergetar bahagia bahwa kali ini tak seorang pun akan mampu merenggut keluarga mereka dari rumah itu. Jika kamu menyukai cerita ini tekan tombol suka, subscribe kanalnya, aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah berikutnya, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar karena suaramu sangat berarti.